berdasarkan konsentrasi. Misalnya seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai flux itu gimana? Teman-teman cari yang dia istilahnya linear partnya, yang sudah linear tadi. Dari situ kita bikin persamaan regresi. Setelah mendapatkan nilai regresi, ya, kita bisa tahu ya nilai slope-nya, karena kita akan mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan BX plus A. Nah, dari nilai itu, kita tahu slope-nya, kita tahu intercept-nya. Nah, untuk menghitung flux, kita tahu dari nilai slope. Kalau lactan, kita tahu dari nilai intercept, ya, perpotongan dengan sumbu X, dengan mengatur Y sama dengan 0. Oke, nanti tolong ini UTS masuk ya. Soalnya keluar nanti tolong belajar kalkulator terkait apa namanya? Bikin persamaan regresi. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba ya, ada kasus seperti ini, ada grafik, ini time sampling point-nya, dan ini konsentrasi kumulatifnya. Diketahui bahwa konsentrasi donor kompartemen itu 1000 ppm, apa namanya, areanya 1 cm², luas areanya, dan sampling itu setiap jam. Dan diketahui bahwa nilai jam ke-4 hingga ke jam 8 itu dia sudah dalam kondisi steady state. Dan telah diketahui bahwa segini persamaan regresinya, linearitasnya. Sekarang tentukan nilai fluxnya berapa, nilai lag time-nya berapa. Oke, saya mau minta tolong dituliskan di chat box jawabannya. Fluxnya berapa, lag time-nya berapa. Ya, jawaban ya. Ini teman-teman sambil buka slide yang saya sudah share ya. Nah, coba dilihat, hitung dulu. Steady state flux-nya berapa, lag time-nya berapa. Karena ini Zoom-nya akademik ya, saya kurang tahu apakah bisa di-record dari saya. Atau teman-teman yang kalau mau nge-record, itu bisa punya aplikasi screen record gitu ya. Baik, tolong gimana? Berapa nilai fluxnya, berapa nilai time-nya?
Oke, slotnya 120, oke. Yang lain, oke. Sudah ada beberapa yang menjawab. Oke, baik. Kita bahas ya. Ya, rata-rata sudah benar ya. Jadi tadi flux sama dengan slope ya. Slope itu yang mana? Tan. Iya. Flux adalah sama dengan slope. Nah, slope ini adalah 120,9. Tetapi yang diminta adalah di sini satuannya miligram per meter kali per jam. Dan di sini mikrogram ya. Jadi kita ubah ya. Jangan lupa mengubah satuannya sehingga nanti nilai fluxnya adalah 0,12 ya. Jadi tolong perhatikan satuan di sini. Kemudian lag time-nya ya sudah benar ya 1,71. Yang mana kita buat Y-nya sama dengan 0. Nanti kita akan tahu berapa nilai X-nya. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Mas Agni, Mauriza, Mbak Devina, Mas Rio, Mbak Aura sudah menjawab ya. Oke, saya kira jelas ya. Nanti ini untuk nilai flux dan lag time-nya. Baik, tidak ada pertanyaan. Lanjut. Ini berarti nilainya A ya. Kemudian ini nilainya B. Ini jawabannya B. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu ya, difusi itu faktornya sangat banyak, yaitu membran thickness, ketebalan membran, luas area, koefisien partisi, konsentrasi obat, koefisien difusi, particle size, dan suhu. Jadi misalnya eh, ukuran partikel itu juga sangat berpengaruh ya terhadap proses difusi. Kalau ukuran partikelnya kecil, dia akan lebih mudah menembus suatu membran. Kalau membran thickness-nya juga misalnya semakin tebal, maka akan lebih sulit ya molekul untuk menembus. Gitu. Lah, kalau log partition koefisien gimana? Koefisien partisinya ada suatu koefisien partisi yang optimum ya untuk menilai apakah mudah atau tidaknya senyawa itu menembus membran. Kalau koefisien partisinya kecil, dia kan cenderung hidrofilik ya. Nah, kalau dia membrannya itu bersifat hidrofobik, tapi umumnya membran memang apa namanya sifatnya hidrofobik ya, maka ketika senyawa tersebut memiliki koefisien partisi yang kecil, maka dia akan sulit menembus membran. Tapi kalau koefisien partisinya terlalu besar, dia kan sangat-sangat lipofilik ya, sehingga dia akan tertahan di atas membran tersebut, sehingga juga sulit untuk menembus membran.
Jadi ada istilahnya koefisien partisi yang optimum untuk suatu senyawa dapat menembus membran dengan mudah. Jadi istilahnya koefisien partisi moderat, ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi moderat ya, tengah-tengah. Baik, kemudian ya untuk contoh difusi di sistem biologi kita, misalnya tadi pada proses absorpsi di gastrointestinal, yang mana kita tahu bahwa pada proses absorpsi itu di intestinal, obat tersebut akan ada yang namanya transport pasif ya, yang mana tadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga nanti akan mencapai sirkulasi sistemik. Nah, tadi kemudian obat itu kan tadi banyak yang bersifat asam atau basa lemah, yang mana eh, bentuk ionik maupun non-ioniknya itu akan berpengaruh ya terhadap proses difusi obat melewati membran. Dan karena membran biologi itu umumnya ada lipofilik, maka obat berpenetrasi ya ke apa namanya membran tersebut melewati barrier-barrier yang di situ dalam bentuk non-ionik atau undissociate ya, dalam bentuk yang non-ion. Dan absorpsi di kulit juga ada proses difusi di situ yang mana obat terlepas dari sediaan kemudian akan berpenetrasi ya melewati lapisan-lapisan kulit. Dan utamanya barrier utamanya itu kan stratum corneum ya. Jadi itulah istilahnya titik kritisnya obat tersebut kalau diaplikasikan untuk sediaan kulit. Kalau di sistem endokrin juga seperti ini, bisa lihat di sel endokrin, dia ada proses difusi melewati membran ini ya, sirkulasi sistemik ya, membran darah ini ya dinding ke target selnya. Kalau di paru-paru, kita tahu proses difusi pertukaran O2 dan CO2. Kalau di tanaman, ini ya kayak proses difusi pertukaran udara melewati stomata. Di sini ada proses difusi menembus lapisan di stomata di sini. Oke, untuk difusi selesai, selanjutnya akan dilanjutkan disolusi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Baik, saya lanjutkan disolusi ya. Saya tidak bosan untuk mengingatkan apa itu disolusi. Disolusi adalah di mana obat tersebut, molekul tersebut terbebas dari suatu fase padatnya ya dan masuk ke fase cairan. Ya, ini utamanya pengertian disolusi untuk tablet misalnya begitu. Nah, terus obat yang hanya dalam bentuk terlarut itu yang dapat diabsorpsi, terdistribusi, termetabolisme, terekskresi, dan menghasilkan efek farmakologi. Ini proses skematiknya, ya tablet, ya kita minum tablet, nanti dalam tubuh kita akan terjadi proses disintegrasi menjadi granul-granul, kemudian akan menjadi partikel yang lebih kecil, kemudian nanti akan ada proses disolusi di situ. Di sini sudah ada secara simultan proses disolusi juga, ya. Dan kemudian nanti obat tersebut akan terlarut dan menjadi sebuah larutan. Kemudian barulah dia bisa terabsorpsi, tersedia di darah, cairan tubuh maupun di jaringan-jaringan. Jadi kalau disolusi itu kan proses kinetika ya. Jadi itu menjelaskan terkait kecepatan kecepatan ya, yang mana menggambarkan jumlah obat yang terdissolve selama waktu tertentu.
Kalau obatnya tadi memiliki low solubility ya, larutnya rendah, maka disolusi akan menjadi titik kritisnya, limiting or rate controlling step ya, terhadap proses absorpsi. Tapi kalau kelarutannya tinggi, maka proses disolusi tidak menjadi limiting or rate controlling step-nya. Nah, di sini ada partikel obat padat, misalnya ya di sini, maka dia akan bagaimana dia bisa apa namanya istilahnya terlarut. Nah, ada proses ada yang namanya kelarutan jenuh, kelarutan saturasi, dan kelarutan di waktu titik tertentu. Dan obat ini dia harus bisa melewati lapisan stagnan ini berdasarkan parameter kelarutannya, ya. Nah, ini secara skematik juga, ya, bagaimana dia menjadi bentuk solution. Nah, untuk makna sync condition tadi, konsentrasi obat yang terlarut itu kurang dari 20% dari kelarutan jenuhnya. Nah, itu dikatakan bahwa sync condition. Jadi begini teman-teman, misalnya tadi yang proses difusi kan juga namanya sync condition ya. Nah, sync condition tadi kan kita artikan bahwa kita mempertahankan di kompartemen reseptor itu selalu dalam konsentrasi yang rendah. Nah, serendah apa? Nah, ini less than 20% dari konsentrasi jenuhnya. Misalnya kelarutan obat tersebut punya konsentrasi jenuhnya itu misalnya 30 ppm. Nah, kita menjaga kompartemen reseptornya itu kurang dari 20% dikali 30 ppm. Ya, gitu. Jelas-jelas ya. Nah, itu maknanya dari sync condition. Nah, kalau berbicara terkait disolusi, ada namanya Noyes Winning. Ya, ini teman-teman juga cukup tahu saja, tidak perlu dihafalkan. Jadi dia menjelaskan bahwa kecepatan disolusi dapat dijelaskan oleh pengaruh-pengaruh yang teman-teman bisa lihat. Jadi perubahan massa terhadap waktu, perubahan massa terhadap waktu sama dengan koefisien difusi ya, kalikan luas area per tebal layer diffusionnya, kalikan konsentrasi jaringannya dengan konsentrasi waktu tersebut. Atau bisa juga dijelaskan, tadi kan perubahan massa ya, di mana massa itu sama dengan konsentrasi dikalikan volume. Nah, kita bisa mengetahui perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu itu berapa, tinggal menggunakan persamaan ini. Jadi hanya ini massa, kalau yang ini konsentrasi. Ya. Jadi kalau pengen tahu pengaruh apa sih yang apa namanya mempengaruhi disolusi dalam proses disolusi berapa apa namanya perubahan massa itu, faktor yang berpengaruh apa aja pada saat proses disolusi, yaitu koefisien difusi, luas area, ketebalan ketebalan layer diffusionnya, kelarutan jenuh maupun kelarutan pada waktu tersebut. Kemudian ini alat-alat yang digunakan pada tes disolusi, istilahnya aparatus ya, aparatus. Nah, peran penting dari pengujian disolusi adalah ya kalau kita melihat produk yang telah dipasarkan, kan banyak ya batch-nya itu, maka ada perlu namanya quality control. Dan salah satunya adalah pengujian disolusi. Kalau antar produk memiliki produk 10 menit lagi. profil
kalau produk tersebut memiliki profil disolusi yang mirip antar batch, kalau profil disolusinya mirip antar batch, maka kita dapat mengatakan bahwa dia memiliki similar performance ya antar produk yang akan nantinya efeknya juga similar terhadap manusia. Jadi proses disolusi ini menjadi salah satu parameter yang harus diuji oleh industri farmasi ketika ingin mendaftarkan produknya, terutama obat-obat yang eh, dibuat, terutama obat-obat yang memang sudah ini ya apa namanya menjadi rutin diproduksi. Itu akan menjadi salah satu data yang diminta oleh BPOM sebelum dipasarkan atau diizinkan untuk diedarkan. Nah, kalau dia memiliki profil disolusi yang mirip, maka estimasi performansnya ke manusia itu akan sama dan juga kita bisa sebut bioekivalen. Secara bioekivalen artinya ekivalensi ya, secara biologis. Jadi istilahnya bioekivalen. Nah, ini beberapa pengujian disolusi. Ada yang basket, pedal, reciprocating, flow through cell, pedal over disk. Nah, basket ini biasa kita sebut USB aparatus 1, pedal USB 2, reciprocating USB 3, flow through cell USB 4, pedal over disk USB 5. Jadi misalnya pengujiannya ada yang menanyakan ini metodenya pakai metode uji disolusi apa alatnya? Oh, USB 2. Maka kita akan merujuk, oh tipenya adalah tipe pengaduk pedal ini. Ya, itu pula banyak USB lainnya sesuai dengan peruntukannya masing-masing yang bisa teman-teman lihat di tabel ini. Misalnya aparatus 1 biasanya digunakan untuk mengukur tablet ya, di solusi tablet. Kemudian aparatus 2 untuk sediaan tablet, kapsul, modified drug products, suspensi, dan lain-lainnya. Ya. Misalnya transdermal bisa pakai aparatus 6 maupun aparatus 7 atau aparatus 5. Ya. Ini tidak perlu teman-teman hafalkan ya. Cukup tahu saja. Terus method of choice ya. Masih ingat kalau kedua ini merupakan method of choice pengujian disolusi, yaitu yang mana tipe pengaduknya adalah basket dan pedal. Nanti bisa teman-teman lihat di farmakope yang biasa sudah dijelaskan, ini standar metodenya seperti apa, bisa pakai USB 1 maupun 2 atau yang lainnya. Dan ini ada beberapa faktor yang pengaruh di solusi, bisa dari sifat fisikokimia obatnya, dari segi formulasi, maupun dari kondisi eh, proses disolusinya. Misalnya kondisi aparatus. Misalnya sifat fisikokimia obat bisa dari faktor kelarutan yang tadi, yang kita tahu kalau ada yang rendah, ada yang kelarutan obat tinggi, akan berpengaruh terhadap proses disolusi. Kemudian luas area juga. Terus kalau yang segi formulasi bisa dari faktor eksipien, disintegran, agent, suspending agent, atau kecepatan pengempaan, tekanan pengempaan kalau buat tablet, gitu ya. Kemudian kalau kondisi aparatus kita tahu dari kecepatan pengadukannya, kemudian pH medium, suhu medium, viskositas medium, itu akan berpengaruh terhadap proses disolusinya. Baik, itu adalah materi untuk Farvis hari ini. Materi terakhir dari saya sebelum UTS. Baik, sampai sini adakah yang ingin disampaikan? Di UTS saya sampai ini ya, dari koefisien partisi hingga disolusi. Kalau saya pilihan ganda ya.
Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ada yang belum presensi? Saya belum, Bu. Ya, ini segera ya, karena ini cuma sampai setengah dua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Kalau ada pertanyaan, tinggal WA saya aja atau email. Atau ya, gitu. Tidak ada pertanyaan sama sekali? Apakah membingungkan? Ya, nanti bisa di ini ya, dibaca ulang lagi atau bisa kontak saya lebih lanjut. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.